Selamat datang kembali di sesi telaah mendalam kita. Kali ini, kita mau bongkar satu bagian penting dari argumen yang sering banget luput dari perhatian kita. Bagian penutup, sang grand finalenya gitu. Sumber kita kali ini buku Win Every Argument, dan kita fokus ke ide-ide dari bagian 4, In Conclusion. Misi kita? Ya, menggali cara nutup argumen atau presentasi biar nendang banget, biar pesannya itu benar-benar lengket di kepala pendengar. Saya sering perhatiin deh, banyak orang tuh fokusnya gila-gilaan di pembukaan. Tapi kok akhirnya sering, agak datar gitu ya. Kenapa sih? Padahal kan kesan terakhir itu penting banget. Terus kali penutup itu seringnya jadi ya anti klimaks. Mungkin cuma ringkasan super singkat terus ya udah terima kasih selesai, sayang banget kan. Itu kesempatan emas yang kebuang. Ada kutipan bagus dari Lord Myncroft. Dia bilang pidato itu kayak hubungan cinta. Siapapun bisa mulai, tapi buat mengakhirinya itu butuh keahlian luar biasa. Nah, bagian penutup ini, dalam retorika klasik ada istilahnya peroration. Itu bagian akhir pidato yang dirancang khusus buat ngasih dampak emosional persuasif yang maksimal. Jelas bukan waktunya buat loyo atau kehilangan momentum. Justru ini panggung utamanya. Oh, peroration ya namanya? Keren juga ada istilah khususnya. Ini nunjukin kalau para ahli retorika zaman dulu tuh serius banget ya mikirin bagian akhir ini. Jadi kepikiran nih, ada semacam formula atau struktur gitu nggak sih? Biar penutup kita tuh lebih dari sekedar ringkasan, sesuatu yang bikin, ya itu tadi, menggigit secara psikologis. Ada, tentu saja. Ada struktur yang terbukti efektif. Seringnya sih manfaatin kekuatan pengulangan sama kontras buat nancepin pesan. Kalau kita ambil inspirasi dari contoh penulis buku ini ya, waktu dia debat soal hubungan Barat sama Arab Saudi, nah struktur 3 langkah ini bisa ampuh banget. Pertama, rekapitulasi argumen utama Anda. Tapi bukan sekedar ngulang ya, lebih ke sintesis lagi poin-poin terkuat Anda. Dibuat ringkas tapi bertenaga. Kalau di contoh debat tadi, ya berarti negesin lagi soal isu HAM sama keamanan nasional. Ini penting loh, karena ada efek resinsi namanya. Orang tuh cenderung ingat apa yang terakhir mereka dengar. Ah, oke. Recap poin kuat kita. Masuk akal. Terus yang kedua? Yang kedua, sanggah argumen utama lawan Anda. Ini ajaran Aristoteles nih. Jangan biarin argumen lawan itu ngegantung gitu aja tanpa jawaban di akhir. Tunjukin aja langsung kelemahannya. Misalnya bilang, jangan terpengaruh deh sama narasi ketakutan yang mereka bangun. Atau tunjukin aja logikanya yang nggak konsisten. Ini penting buat ngilangin keraguan terakhir di benak pendengar. Jadi setelah kita kuat, kita lemahkan lawan ya. Oke, lanjut yang ketiga. Ketiga, kembali ke pembuka atau tema sentral Anda. Jadi kayak bikin lingkaran penuh gitu. Sambungin lagi ke cerita atau analogi atau pertanyaan yang Anda ajukan di awal. Kalau di contoh debat tadi, yang nyebut lagi nama korban spesifik kayak Jamal Khashoggi di akhir, itu bakal memperkuat dampak emosionalnya, urgensi argumennya. Rasanya tuh jadi, memuaskan gitu secara cerita dan pikiran. Nutup dengan pas. Wah, menarik banget gini strukturnya. Rangkum kekuatan kita, patahkan argumen lawan, terus tutup lingkaran ke awal. Keren. Ini bukan cuma soal rapi ya, tapi strategis banget rasanya. Jadi, rangkum itu buat manfaatin ingatan jangka pendek, nyanggah buat ngilangin ragu, terus kembali ke awal buat kasih kepuasan naratif. Kayak kita nuntun pikiran audiens sampai ke kesimpulan yang kita mau. Ini jadi ngingetin saya sama momen-momen genting gitu ya. Di mana kata-kata terakhir itu benar-benar bisa mengubah segalanya. Tepat sekali. Contoh paling klasiknya ya Winston Churchill bulan Mei 1940. Coba bayangin situasinya deh. Prancis di ujung tanduk, Inggris terancam invasi, terus tekanan di dalam kabinet perangnya itu kuat banget buat cari damai sama Hitler. Nah, dalam rapat kabinet yang krusial itu, argumen penutup Churchill yang nolak negosiasi, sumpah buat berjuang habis-habisan, itu bukan sekedar pidato loh. Kata-kata terakhirnya yang penuh keyakinan, jelas banget di tengah keputusasaan, itu berhasil ngubah dinamika, nyatuin kabinet, dan ya secara efektif nentuin arah perlawanan Inggris di Perang Dunia II. Ini contoh ekstrim sih, tapi nunjukin betapa kuatnya sebuah oration yang bagus itu bisa nentuin sejarah. Gila, contoh yang kuat banget ya. Jadi pelajaran utamanya jelas nih. Jangan pernah, sekali lagi jangan pernah, anggap remeh kekuatan penutup Anda. Ini bukan cuma basa-basi sopan santun, tapi kesempatan terakhir buat ngunci argumen, ninggalin kesan mendalam dan benar-benar meyakinkan audiens. Harus dirancang secermat kita bikin pembukaan, ya kan?
Iya, benar. Dan ini membawa kita ke sebuah pertanyaan reflektif nih buat Anda yang mendengarkan. Mengingat betapa pentingnya kesan akhir ini, gimana Anda bisa merancang penutup Anda nanti? Bukan cuma buat meringkas, tapi buat benar-benar menggerakkan audiens. Mungkin buat ngambil tindakan, atau ngubah cara pandang, atau sekedar ngingat satu aja ide kunci Anda. Coba deh pikirkan, apa satu hal paling penting yang harus banget mereka bawa pulang setelah Anda selesai ngomong? Gimana caranya Anda bisa nanemin itu di benak mereka pas detik-detik terakhir itu? Nah, itu coba direnungkan.